Buat lo yang sekarang lagi patah hati, lo nggak sendiri karena gue pun baru aja patah hati. Gue tahu rasanya gak enak, gue tahu rasanya benci, gue tahu rasanya campur aduk, gue tahu rasanya pengen marah, gue tahu rasanya kecewa. Tapi stop terus terpuruk, stop untuk terus dengerin lagu galau, stop untuk ngurung diri terus di kamar, stop untuk scrolling terus chatting dia yang dulu, yang kayaknya happy banget. Stop untuk stalking, stop untuk pengen cari tahu tentang dia. Stop it, karena itu akan ngebuat kita makin lama untuk move on. Kita harus sadar bahwa kita nggak sekali ngerasain patah hati, atau mungkin buat lo yang baru kali ini ngerasain patah hati, tenang aja bahwa semuanya nanti juga akan terlewati, semuanya akan terlalui, dan semuanya akan normal lagi, semuanya akan baik-baik aja, dan kita akan bisa tersenyum lagi, kita bisa happy lagi kayak dulu sebelum ada dia. Kita juga masih happy, kita bisa happy. So why? Kenapa ketika dia pergi dari hidup kita, kita ngerasa hidup kita hancur? Gue tahu rasanya memang sakit, tapi lo tenang aja, pasti semuanya kita lalui. Oke, kali ini gue mau bahas tentang 5 fase after break heart atau after patah hati. Oke, fase yang pertama yang biasanya gue laluin dan semua orang pasti laluin itu fase shock. Fase kayak kaget, kayak masih belum bisa merasakan feeling itu. Kayak biasanya kalau gue baru putus, oke, kita ini gue belum bisa ngerasain sakit hati karena gue masih shock mungkin ya, masih kayaknya ini nggak real deh, atau oke, gue tahu karena biasanya memang pas hari-hari sebelum kita putus itu kan udah ada perbedaan ya, kayak kita udah bisa ngerasain feelingnya kayak oke, vibesnya udah beda nih, kayaknya kita akan break up nih, kayaknya kita udah nggak bisa mempertahankan ini lagi. So ketika itu terjadi kayaknya udah siap gitu, udah kayak oh ya udah, cuman masih agak shock aja, masih perubahan identitasnya mungkin ya, karena yang tadinya pacar, yang tadinya kita manggil ayang, yang tadinya kita apa-apa bilang ke dia, sekarang udah enggak lagi. Itu yang buat kita shock gitu, dan kita kayak ini benar nggak sih? Ini keputusan tepat nggak sih? Kayak gitu kok. Nah nanti ketika udah di fase itu, kita akan masuk ke fase denial atau penyangkalan. Jadi kita kayak menyangkal perasaan, menyangkal keputusan itu bahwa oke, kayaknya nggak benar deh, kayaknya ini nggak terjadi deh, gue nggak terima kayak gini, kayaknya ini nggak adil, kayaknya dia tega banget sama gue ya, kok dia tega banget sama gue kayak dia orang baik. Dan itu ada penyangkalan di dalam diri kita, atau mungkin sebaliknya kayak ngerasa menyalahkan diri bahwa perpisahan itu gara-gara kita atau bagaimana gitu. Fase ketiga itu kita akan masuk ke fase kayak fase untuk apa ya, fase ingin mengulang kembali. Kalau untuk gue gitu ya, fase ingin mengulang kayak oke, gue chatting dia deh, kayaknya dia masih cinta deh sama gue, atau gue sebenarnya masih ada feeling nih sama dia. Ya udah, gue coba untuk chatting misalnya karena mungkin masih bisa diperbaiki, atau kita itu sebenarnya itu masih saling sayang. Itu dari penyangkalan tadi mungkin ya, jadi ke kita lah, ke arah yang gak menerima bahwa kita udahan gitu, dan kita gak menerima bahwa feelingnya udah gak ada gitu. Jadi kayak kita kayak memaksakan diri gitu loh, kayak lu masih mau kan sama gue, sebenarnya gue juga masih mau nih sama lu, kita bisa kok balik lagi kayak gitu loh. Dan kita akan ada di fase itu, fase kayak oke, ini masih bisa diperbaiki, kita sebenarnya tuh masih saling sayang, kita nggak ada masalah yang besar kok kayak gitu. Nah nanti setelah fase itu akan ada di fase depresi atau marah mungkinnya, ketika kita mendapatkan penolakan lagi. Ketika ada penolakan lagi, kita kayak ngerasa lo ternyata jahat ya, lo ternyata setega itu ya sama gue, ternyata lo tuh bukan orang yang baik, gue kira lo orang baik, ternyata enggak ya, gue sakit hati gara-gara lo, ternyata lo tuh nggak secinta itu sama gue pikir lo sayang sama gue tuh tulus, ternyata enggak. Itu kita akan masuk ke fase itu, fase menyalahkan dia, menyalahkan kita, menyalahkan keadaan, fase marah yang kayaknya kembali ke fase yang awal, fase yang denial juga, campur aduk. Semua fase yang tadi itu ada di satu fase itu, kayak fase depresi. Tapi ingat, fase ini yang akan ngebawa kita untuk ke fase terakhir sebelum kita move on, yaitu fase penerimaan. Akhirnya ketika kita sudah luapin semuanya, perasaan, bad feeling yang kita rasain, kita akan ada di fase oke,
gue tahu ini better untuk kita. Fase penerimaan. Oke, kita ambil hikmahnya, gue ikhlas, dan sebetulnya memang dia nggak sespesial itu juga. Kita akan berpikir logis, kita akan membuka mata lagi lebar-lebar, membuka hati bahwa oke, ini better untuk kita, ini yang terbaik, ini kita ambil hikmahnya dari perpisahan ini, kita ambil hikmahnya dari dari dia dan juga dari kita gitu loh. Mungkin ketika kita sekarang ngerasain patah hati, kita jadi punya spirit lagi, punya semangat untuk semangat untuk mengembangkan diri lagi, untuk memperbaiki diri, untuk improving diri itu. Jadi kita ambil hikmahnya dari itu. Atau kita juga kalau dipikir-pikir ya mungkin nggak se-happy itu juga gitu loh. Cuman ya mungkin karena kemarin kita tuh kayaknya lagi kayak falling love banget, kayaknya tuh dia tuh spesial banget, kayaknya dia tuh orang yang mengerti kita banget, dia yang paling ngerti kita satu frekuensi banget sama dia, kayaknya kita udah cocok banget. Tapi ternyata akhirnya begini. Ya udah, kita ambil hikmahnya dan kita pasti akan ikhlas. Nah, di fase ini, di fase penerimaan ini adalah fase sebelum kita ready to move on. Kita akan move up, kita akan udah move away gitu, kita udah menerima, kita udah nggak ngerasa sakit lagi ketika dia misalnya sama cewek lain, kita udah nggak ngerasa sakit lagi, atau ketika dia udah nggak peduli sama kita, atau kita udah nggak ngerasa sakit lagi ketika lihat story-nya misalnya gitu. Jadi udah ada rasa pasrah di diri kita. Jadi ya udah, itu yang terbaik dan itu fase-fase yang akan kita lewatin. Jadi jangan takut, jangan ngerasa terpuruk saat ini. Boleh terpuruk, boleh nggak usah menyangkal sekali, nggak usah menyangkal perasaan kita, karena memang itu perasaan yang normal ya. Rasa sakit, rasa hancur, rasa kecewa, rasa bersalah mungkin, atau rasa marah, itu memang ada after patah hati. Jadi kita rasain aja itunya. Kita nggak apa-apa curhat ke teman, tapi jangan terlalu terpuruk juga. Jangan sampai kita berpikir yang aneh-aneh bahwa oke, gue bilangin bahwa itu akan terlalui, ini akan baik-baik aja, dan kita akan better after ini gitu. Kita akan lebih baik karena mungkin kita ngambil hikmahnya dari hubungan kita yang gagal. Kita akan ngambil hikmahnya dari mungkin sikap kita ada yang nggak baik, atau mungkin misalnya dari sikap mantan, sikap pasangan kita yang ternyata nggak baik untuk kita, toksik atau gimana. Jadi ada hal-hal yang kita bisa ambil dari sisi positifnya gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan ngerasa hancur banget after patah hati. Even gue tahu rasanya nggak enak, tapi semuanya pasti akan kita lalui. Jadi kita harus persiapkan diri kita untuk move away, untuk move on.